Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Kelurahan Jatirahayu, Bapak Amiruddin, begitu pula guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarramun Ustaz Ibrahim, Ustaz Guru Rusman SPD, Bapak Ibnu Imran, Ustaz Muhammad Irfan, Ustaz Ma'ullah, Ustaz Nahrawi, Kiai Salam Nyengir, begitu pula orang tua kita yaitu Bapak Tatang, Ustadz Baihaqi, dan juga Mamanda, Mang Anin, tak lupa juga tokoh masyarakat kita, sesepuh kita Al-Mukarramun, guru saya Bapak Ustadz Haji Riki Hidayat. Semoga Allah sehatkan beliau, panjang umur, bisa membimbing saya. Begitu pula paman-paman saya, mamang-mamang saya, keponakan saya Ustadz Hidayatullah SS, dan juga Mamanda, Mang Roki, Mang Trisno, begitu juga Mamanda, Mang Usen dari Bulog, Mang Usin dari Bulog, dan semuanya Bapak Agung, kesemuanya, ada yang dari Jatinegara nih, semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Bang Haris dari Cipinang Muara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis Samaniyata Asyara yang saya hormati, ketika saya duduk di sini, ini nggak biasa. Biasanya kita bareng deprok kalau kata bahasa orang Rawabacang. Namun ada satu hal, mohon maaf Pak Lurah, bukan berarti yang duduk di kursi itu tinggi, belum tentu. Bahwa saya alhamdulillah Allah berikan penyakit. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Saya ini banyak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garansi seorang muslim, seorang mukmin, kakinya kena duri, ketika sakit itu mengurangi dosanya. Apalagi saya sakitnya sudah lama bulan. Kalau nggak salah ketika umur 32 tahun. Ini luar biasa. Selama, mohon maaf, memang hampir 9 tahun 8 tahun saya tidak pernah tidur malam. Ini mohon maaf, mungkin ingatan buat saya bahwa kita manusia ini sangat dhaif, kita manusia ini sangat lemah. Begitu pula kelemahan ini kita sedih bahwa setelah kita merayakan Idul Fitri, salah satu guru kita yaitu Guru Abdul Hamid bin Bapak Nyahin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya beliau istiqomah duduk di sini. Bukan berarti pas duduk di sini Pak Ibrahim gantiin, enggak. Ustaz Ibrahim enggak. Beliau sangat istiqomah. Memang ketika beliau sakit, dia mengutus anaknya. Ada anaknya Pak Uji datang enggak? Enggak datang, mungkin ada halangan. Datang kemudian cerita bahwa bapaknya sedang sakit,
Nggak taunya pas besoknya masuk rumah sakit Helsa. Dengan izin Allah pula ajalnya telah sampai di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kelemahan kita yang tadinya kita kira lihat sehat, segar bugar, ternyata kalau memang sudah waktunya, pada waktu itu pula Allah panggil. Maka saat ini adalah momen yang baik di bulan Syawal. Mari kita bacakan Fatihah. Semoga arwah almarhum Guru Abdul Hamid Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, dan di kuburnya menjadi tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saudara hadirin, bahwa tadi disinggung oleh Pak Lurah, ini adalah pembukaan. Memang dalam satu sisi kita lihat berita, tetap kita sebetulnya jaga pakai masker. Kenapa? Kita waspada boleh, walaupun itu takdir dari Allah. Waspada kita perlu. Makanya alhamdulillah yang menggunakan masker, subhanallah, luar biasa. Kemudian bahwa pada pengajian ke-11, ini ke-11, kemarin penutupan itu ke-10, ke-11 ini kita lebih tepatnya disebut halal bihalal. Halal bihalal sebetulnya adanya di Indonesia dan rukun Melayu. Di Arab Saudi kagak ada. Coba tanya, mereka setelah sholat Id, ketika mereka kembali kepada fitri, ya bubar. Bahkan yang paling ramai di sana itu Idul Adha. Kalau di kita luar biasa, saudara pada kenal dengan adanya Lebaran. Ternyata apa anaknya si Anu, uak kita, mamang kita, luar biasa itu. Bahkan orang dulu, mohon maaf Ustaz Farullah, kadang nyeker jalan diajakin orang tuanya. Tahu nyeker? Mungkin kalau Lurah tahu, orang jadi makmur, orang Bojong sudah tahu nyeker. Udah luar biasa, naik tingkat, naik sudah jepit, digiring kita luar biasa oleh orang tua kita, nemuin uak-uak kita, nemuin mamang-mamang kita, bapak-bapak gede kita. Ini halal bihalal. Bahkan sampai sekarang pun ini kita ucapkan saling menghalalkan. Ini di Indonesia. Di negara lain rasa-rasanya tidak seperti ini. Ketika pengajian pasti yang dibahas pembukaan halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Yang jadi pertanyaan bagi kita, ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Artinya apa? Secara johil, secara badani kita minta dimaafkan. Namun secara batin pun penting. Percuma kalian datang lebaran ke orang lain, cuman salaman secara johil, badan kalian masih kesel, masih gedeg, percuma. Kan banyak seperti itu, cuman terpaksa. Padahal kata Rasulullah, ketika dua orang muslim saling bersalaman, maka rontok di antara keduanya, dosa di antara keduanya. Luar biasa tuh. Kita jabat tangan kita, bahkan diampuni dosanya selama mereka belum berfirqah, belum berpisah. Luar biasa. Tapi kadang-kadang di kita lain, kena mamang kita, aku datang aja lebaran padahal itu bodoh banget. Buat apa seperti itu? Jangan, mendingan gak usah lebaran, gak usah datang, buat apa? Saya terus terang aja pesan begitu. Kalau di hati kita belum melegakan, cuman johir yang ketemu, tapi batin gak ketemu, buat apa? Nih, makanya kajian kita ke-11 ini, ketika tentu ada kaitannya dengan halal bihalal, tapi jangan lama-lama. Sebab kita 9:30 udah selesai, udah harus selesai.
Ada kaitannya ketika kajian kita ketika Ibrahim bin Adham, seorang waliullah, murid salah satu dari Nabi Allah Khidir alaihi salam, ketika di pasar kemudian ngomong lihatin Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pakaiannya sangat sederhana. Kemudian Rumung bertanya, Tuan saya, kenapa selama ini doa-doa saya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Nah, pentingnya di sini kita kembali lagi nih. Kita manusia, tadi ada Pak Dirman dari Ciracas, ya, dari jauh, ada luar biasa. Selamat datang memandang Mang Haji Saidin. Dorong lubang gue juga banyak ada. Kita lanjut. Saya bahas apa tadi? Udah lupa ya. Ibrahim bin Adham. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu, mintalah, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Kenapa doa saya tidak makbul? Apa kata Ibrahim bin Adham? Hati kalian sudah mati. Hati kalian sudah mati. Disebabkan lantaran apa? Udah kita bahas kemarin yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Kenapa doa kita tidak diterima? Sekarang kita menyadari di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi supaya kita ingat. Manusia disebut Al-Insan, manusia disebut An-Nas, manusia disebut Al-Basar, manusia disebut Bani Adam, manusia disebut Abdul. Posisi ini harus tahu. Ketika kita berdoa kepada Allah, posisi kita adalah sebagai hamba, abdun, yang terkait kepada Sang Khalik. Kita ini lemah. Makanya ketika kita berdoa, mohon maaf, kita curang. Kadang-kadang kita suka nipu Allah, jujur. Kita suka nipu Allah. Ketika kita senang, doa kita biasa aja. Ada yang doa, amin, amin, amin. Nah, amin mah aman jadinya, tenang. Tapi ketika kita ada kebutuhan, ada suatu masalah, kita berdoa kepada Allah sampai mencucurkan air mata. Kan sering kan kita begitu. Jadi doa kita ketika kita butuh doang, itu bagus. Allah kita tipu ketika kita butuh aja. Kita berdoa, sholat tahajud, sholat malam, jabatan kita peroleh, lupa. Cewek yang kita peroleh, lupa. Harta yang kita peroleh, lupa. Padahal doa, kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Terus menerus, hantem terus, hantem terus, hantem terus, hantem terus. Lalu apakah nyampe doa itu? Nyampe. Persoalannya makbul atau tidak doa kita diterima. Nyampe. Sejak kita berdoa juga ada planetnya. Kita baca salawat langsung tembus. Kagak terhalang kalau salawat. Kalau kita minta, ada yang ngayang-ngayangan di doa. Tiap malam perang doa tuh. Yang dagang doa sampai lari, yang sebelah doa sampai lari, perang doa tuh. Wah, al-mukarram. Haji Bapak. Lanjut ya. Kita posisikan diri kita sebagai hamba, tapi jangan kita bohong-bohongin Tuhan. Makanya apa? Kita bicara hati nih. Hati. Sering saya katakan bahwa jasad kita mah ini, ya Allah, buat apa sih jasad kita? Jasad kita bergerak karena ada ruh. Besok ruh kita nggak ada. Ya udah kita dipendem. Makanya kata Ibrahim bin Adham yang ke-8, doa kita tidak makbul, doa kita ditolak disebabkan engkau asik meneliti aib-aib orang lain tetapi melupakan aib dirimu sendiri. Ya Allah, ini saya. Kita asik mencari kejelekan orang lain, kita asik mencari celah orang lain. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang manusia cenderung mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Coba kalau kita melihat infotainment ada tuh ya. Dulu ada yang namanya kabar kabari, ada yang disebut cek recek, ada yang disebut cross check,
ada yang disebut selebritas, dan sebagainya ada tuh. Silet. Silet, ya bener yang tajam banget tuh, silet. Luar biasa sebutin semuanya. Pokoknya banyak dah. Setiap TV mereka semua mencari kejelekan orang lain. Mohon maaf, sebetulnya pada dasarnya KPK juga mengincar kejelekan orang. Namun apa? Itu mah bagus. Kenapa? Jangan sampai korupsi. Kalau yang ini yang tujuannya jelek adalah mencari celah, mencari aib orang lain. Doa kita, kata Ibrahim bin Adham, tidak akan diterima jika kita masih mencari aib orang lain dan lupa kepada aib diri kita sendiri. Bukankah pepatah mengatakan ini saya? Kadang-kadang kita lebih lihat jarum di seberang lautan ketimbang gajah di depan mata kita. Kan sering gitu kan? Aib kita tahu, tapi kita lebih senang menceritakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Makanya di dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, kalau sudah kita menceritakan aib orang lain, itu disebut ghibah. Ghibah dosa besar. Apa itu ghibah? Ghibah yaitu menurut Yusuf Qaradawi ada suatu keinginan untuk menghancurkan orang, atau sesuatu keinginan menodai harga diri seseorang, kemuliaan seseorang, kehormatan orang lain, sedang mereka tidak ada di hadapan kita. Itu yang disebut ghibah. Sering kita ngomong, padahal kita sadari saudara, kalau kita bicara ilmu batin, kita semua pasti punya celah, semua punya aib. Cuman aib kita mungkin orang nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atil hasanati tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah dalam sabdanya, ittaqullah, bertakwalah kamu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan buruk itu. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Paling demen kita kalau dengar aib orang lain. Benar nggak? Padahal dalam diri kita, kalau kita bercermin kembali lagi ke batin kita menggunakan ilmu makrifat kita terhadap diri kita. Bukankah ada pelajaran kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang apa ciptaan yang diciptakannya, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Kalau kita berpikir kepada diri kita, makhluk Allah ini, kita lihat diri kita, apa yang gak ada kotorannya dalam tubuh kita? Pasti semua ada kotorannya. Mata sering kita sebut belek, bener nggak? Hidung, upil ya. Kalau upil ngambil, proses, upil namanya. Kemudian gigi, jigong, rambut, ketombe, badan, kaki. Apa yang ada kotorannya? Bahkan yang ini luar biasa. Allah tutup aib kita. Seandainya perut kita transparan, orang jijik saudara. Tuh transparan. Perut kita kelihatan kayak kaca. Mungkin kita ketika jalan di restoran ada tai kuning, saya ngomong jujur aja, tai yang belum keluar, itu kan luar biasa. Kalau misalnya Allah buka, nggak akan berani orang makan rasa-rasa di restoran. Itu luar biasa. Makanya jangan suka kita membuka aib orang lain. Pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya bercerita benar apa yang terjadi pada dia. Apa kata Rasulullah? Walaupun itu terjadi pada dia itu benar, tidak boleh kita menceritakannya. Sebab omongan kan berubah. Kemarin di share-nya oleh Ustaz Ibrahim, kebo lagi capek, dia bilang istirahat besok nggak kerja. Kedengeran yang lain, dia cerita, ujung-ujung apa? No bos. Padahal berapa kali proses untuk cerita.
Ceritanya sebenarnya dia pengen istirahat. Dia sampai monyet ngomong pengen ke-8 itu, bos, Nokobo udah malas ogah disuruh sama bos. Katanya apa? Dia udah capek dan gak loyal lagi kepada bos. Akhirnya bosnya potong untuk Kobo. Ya Allah, gara-gara omongan orang. Makanya di sini al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita masih membuka aib orang lain, jangan harap doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, jika kita terhindar dari membuka aib orang lain, yang pertama, ini di dalam kitab Yusuf Qaradawi diceritain, yang pertama berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Soleh bukan ini kenapa bahasanya soleh? Kenapa? Orang soleh itu hatinya udah ke Allah. Tapi mohon maaf, kalau kayak begini mah cuma pakaian, dibuangin aja lu, jangan, hati-hati. Mohon maaf, ini cuma pakaian. Pakaian juga menentukan identitas seseorang. Jenderal kalau dia pakai bintang, ketahuan kita juga tahu itu identitas. Pakaian juga penting. Tapi mohon maaf, kita jangan tergantung oleh pakaian. Pakaian memang menunjukkan identitas. Kalau dia pakai kopiah putih, dia pakai sorban Jumatan, pakai gamis, itu haji. Kan gitu. Terus dia pakai lepis, dia pakai kemeja, dia ini, dia mungkin karyawan, pekerja. Kan identitas. Terus misalnya ada tentara, ada bintangnya ketahuan, ada pangkatnya ketahuan, dan semuanya. Lurah ada jengkolnya ketahuan, kan gitu. Itu kan identitas. Bukan jengkol yang kita lalap tadi pagi, bukan. Nah, identitas itu. Nah kemudian bahwa bergaul kepada orang yang soleh. Ketika kita ngomongin orang, kita kan kalau kumpul, tolong di Al-Quran ceritain Nabi, ceritain Fir'aun kejelekannya, ceritain Namrud kejelekannya, dia liatin. Ini buat iktibar. Maka ada memang di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah kisah-kisah masa lalu. Tujuannya apa? Mana yang mesti kita contoh, mana yang mesti kita buang, kita tinggalkan. Boleh, jangan sampai kita kelakuan kita seperti dia. Umpama, ini luar biasa udah deh. Saya mau udah banyak berdosa aja deh. Kita ngumpul, aib orang kita buka. Tapi untuk mempelajari manusia, memang dari dulu manusia mempelajari manusia. Kemarin saya katakan, dari mulai zaman filosof Yunani sudah berbicara tentang manusia. Apakah manusia ini pada dasarnya jahat? Apakah manusia ini pada dasarnya baik? Ada yang bilang kita manusia ini jahat karena kemudian tuntunan agama jadi baik. Ada yang bilang enggak, kita ini baik karena ada hawa nafsu kita jadi jahat. Kan begitu. Berbatang hebat tentang manusia. Dalam psikologi dipelajari tentang ilmu kejiwaan. Ilmu kejiwaan luar biasa, raut wajah. Ketika orang marah ketahuan kan, makanya di dalam Islam dikatakan bahwa yang namanya johir menunjukkan batin. Orang yang marah bukannya ketahuan. Orang yang girang bukannya ketahuan. Makanya apa? Kalau kita kumpul kepada orang-orang yang soleh, tapi bagaimana pertanyaannya jika dia punya guru kemudian menegur muridnya secara pribadi, membuka aibnya, kemudian murid itu marah, bagaimana kira-kira? Sebetulnya kalau guru itu bilangin kepada muridnya supaya muridnya itu waspada. Bukan dibuka aibnya, guru itu sayang. Itu pun bukan diumbar di tempat umum. Memang kadang-kadang ada spontanitas. Tujuannya apa? Kemudian jika murid nggak ridho terhadap nasihat dari gurunya, merasa aibnya dibuka, kemudian dia marah, maka hatinya akan hitam itu. Sebab kata Al-Quran di dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau ingatkan tuh, kita ditegur sama guru kita, lu jangan begitu, udah berhenti main gaple, udah begini.
kesian begini-begini ya, umpama. Kemudian marah, itu hatinya akan hitam. Kenapa? Kalau dia benci kepada ulama. Ulama itu dengan kalimat wal takum minkum, hendaklah ada sebagian minkum, pilih amr, perintah, kemudian yang menyeru kepada kebaikan, mencegah yang munkar, kemudian setelah ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, maka wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang beruntung. Ketika Allah cap orang itu beruntung, seorang guru kemudian muridnya dinasehatin nggak mau, dia marah, dia bugoh, dia benci gurunya, hidupnya tidak bakal berkah, ditarik keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru lebih tahu murid-muridnya, tahu lah, Fatullah, Ustaz Marullah, Ustaz Rusman, tahu murid-muridnya, mana potensi cara, mana yang bisa, mana yang kagak, ketahuan lah. Ketika guru menasehati kemudian kita marah, maka jangan sampai kita marah ketika guru menasehati kita. Kumpul kita bersama orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mau berusaha membicarakan kejelekan orang lain, udah cukup. Kadang-kadang kan gitu ya, udah cukup. Tapi untuk pelajaran buat kita, ada juga kan misalnya Rasulullah juga ada pembendaharaan tuh. Sahabat-sahabat yang munafik ada pencatatnya tuh, orang yang jujur diumpetin tuh, ini orang munafik, tulis daftarnya. Ada. Bukan berarti ceritain, tapi apa? Ada satu yang diajakin bicara. Diajakin bicara. Bahkan Allah katakan, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Jika kita menceritakan, membuka aib sama dengan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati, kira-kira doyan kan kayak kita tuh? Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan sampai lah kita ini semua kalau diingetin. Sebab apa? Hidup ini kan cerita. Sering saya katakan kepada jamaah semua, hidup ini kita cerita. Nanti ketika kita nggak ada, hadir cerita kita itu bagaimana? Makanya Rasulullah ingatkan, ceritakan kebaikannya. Kalau orang yang udah mati, jangan kejelekannya disebut-sebut. Yang baik-baik, kesian kalau yang buruk-buruk. Nah gitu, sebutkan ujguru, sebutkan yang baik-baik, ceritakan yang baik-baik. Kalau orang udah meninggal, kadang-kadang apa? Setelah kita meninggal, hidup ini cerita. Oh si Anu begini, begitu, luar biasa. Makanya mumpung kita masih hidup, mari kita bikin cerita yang baik. Kemudian saudara, yang kedua menjaga lidah. Maka Rasulullah luar biasa ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa Allah bilang lebih baik jangan bicara yang baik, kalau tidak diam. Tapi kalimatnya diawali dengan kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Luar biasa. Jadi orang yang bacot mulu ngomongnya kagak bener, berarti dia itu nggak percaya kepada Allah dan hari akhir. Semua diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik, kalau tidak diam. Bisa dimakan, nggak apa-apa. Dimakan. Jauh nih itu. Dimakan. Falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik aja. Kadang-kadang mohon maaf, kita kan kalau lagi manusia itu ar-raus tajna dalam Al-Quran surat Ad-Duha ya. Kadang-kadang kenapa kita sewenang-wenang kepada orang lain? Karena kita bercukupan. Ketika kita cukup, kadang-kadang kita sewenang-wenang. Kita ngatain orang, dasar lu miskin, misalnya, mohon maaf. Padahal kehidupan, mohon maaf sekali lagi, kehidupan seperti roda berjalan. Dulu pasar Pondok Gede rame, lebaran orang rame. Sekarang ngumpulnya di jalanan orang kan, pasar sepi. Rasain dah tuh. Dulu dia hebat, merasa ruko, dia nyewa, segala macam. Dan sekarang terbalik dia, kagak laku, luar biasa. Makanya kehidupan berjalan, roda. Jangan takut. Makanya ketika kita mohon maaf sekali lagi, orang yang kita tampar dengan lidah kita,
Orang yang kita caci maki dengan mulut kita, dengan lisan kita, orang seumur hidup akan ingat terus. Bahkan kita udah tua, kita cerita mana kita, nah dulu waktu agak susah, itu orang ngatain kita begini, sekarang kita udah mau punya mobil 7. Oh, itu kan luar biasa, banyak 7, gak dikit, luar biasa. Nah itu kayak begitu. Amin. Iya, kehidupan seperti itu. Makanya apa? Kita jaga lisan kita. Kadang-kadang susah juga sih. Orang ada yang diam aja, kayaknya sombong amat diam baik orang. Makanya di ada lagunya, jangan diam baik. Woi, mendingan kita ngopi belum? Gitu kan ada ya? Ngopi lah, ngopi. Ngopi lah ngopi kan gitu. Kenapa? Kalau diam mulu, ya nggak diam juga, nggak pantas. Tapi jangan kita buka aib orang lain. Karena diri kita pun aibnya sangat banyak. Aib kita banyak, cuman Allah tutupin. Ya Allah, seandainya guru-guru kita termasuk Rauf ini semua tahu aib Rauf, ya Allah, kagak ada yang bakalan nengok Rauf dah. Allah tutupi aib saya. Yang tahu antara saya dengan Allah, bahkan istri saya tidur satu tempat tidur pun nggak tahu dosa dan kesalahan saya. Tapi kadang-kadang ngigo nyebut-nyebut si Maimunah. Kalau ada ingat mulu itu si Maimunah, umpama, ya Allah. Macam itu. Jadi keinget tanda, ditanya siapa Maimunah, gitu kan? Akhirnya sampai pagi itu didorong, luar biasa makanya. Ya itu jangan begitu dah. Makanya, nah kita jaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti. Kalau kita bercanda sama orang lain, lihat situasinya. Kadang-kadang maksud kita sih pengen bercanda, nggak taunya dia ngelopak kita. Kagak taunya apa? Di rumahnya bininya belanja, kagak punya duit, dia lagi puyeng. Kita bercandain. Wah, ngamuk dah, mau ada pentak dah. Akhirnya apa? Berantem. Itu gara-gara kita lihat orang mah dari mukanya lagi rungsep apa kagak kan ketahuan. Rungsep bener. Orang bisa lebaran begini, ya ilahi Allah. Duit pada habis, yang kumpul mah gocah kan, girang. Ya iya, akhirnya apa tong? Gue pinjam duit lo, akhirnya belakangnya ngilikin mulu. Ilahi Allah kayak gitu. Iya, beruntung makanya punya anak kecil banyak. Kayak lebaran bawa aja giring semua. Nah, mesti kita jaga lidah kita. Kemudian kita introspeksi diri kita, periksa diri kita. Periksa diri kita, apakah kita orang yang benar. Kadang-kadang mohon maaf, kalau orang suka bergosip, umpuan kalau udah gosip bukan kita apa kan umpuan, kadang-kadang di dapur nih. Kalau dia ngumpul udah ceritain orang itu, ceritain orang. Pas besok dia kagak ada, dia diomongin, nggak percaya. Coba ada. Diomongin nggak ada di situ. Apaan diomongin dibuka dah. Sampai dipanjang-panjangin itu cerita. Makanya apa? Di sini kita juga sama tetangga wajib berbuat baik. Jangan sampai gara omongan kita kadang-kadang ada yang nyampein, disampaikan dah. Diceritain tambah-tambah kok. Empok kan diomongin sama si Amu. Kurang ajar. Begitu kan ya. Pas dulu, empok yang diceritain itu mana sama empok? Lah, bener lu ceritain lu ngomong ya. Lah saya kelancopan kok kelupaan. Nah, berantem dalam tetangga. Kalau berantem sama tetangga ribet dah. Beli sayur di depan rumah kita tuh, masih ada dia ngintip, lakinya dia apa? Udah naik cepetan, beli sayur. Karena ada dia kok, apa itu lama kok ngobrol ke sayur, kan gitu ya. Karena gitu ya. Pergi, baru dia nyampe datang. Suatu saat kalau ketemu namanya sama tetangga, ketemu di jalanan, namanya pada berantem. Yang satu dangak ngeliatin langit, yang satu melengos. Iya, yang satu kalau ada comberan dicabut comberan. Kan kayak gitu. Buat apa? Buat begitu. Ya kayak begitu ya. Kita introspeksi diri lah. Kita ini ya Allah tempatnya kotor, tempatnya dosa. Makanya apa? Manusia itu hadis Rasulullah adalah tidak lepas dari salah dan dosa. Cuman kuncinya adalah kita taubat. Taubatnya bagaimana? Membaca istighfar. Kemudian mengingat kebaikan orang. Nah ini penting. Kadang-kadang mohon maaf,
kebaikannya jutaan kali kepada kita. Ketika orang itu melakukan kesalahan, yang kita ingat cuma salahnya doang. Jangan sampai sering, apalagi kita suami nih sama istri punya kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, padahal kebaikannya luar biasa. Kita mohon maaf, ketika kita tidur ditemenin, ketika kita makan dimasakin, ketika kita pakai baju diteriskain, dicuciin, kemudian punya kesalahan sedikit, habis tuh kebaikannya. Pertahankan, ingat kebaikan orang lain, buang jauh-jauh kejahatannya, pasti kita akan lega. Udahlah ya orang seperti itu, yang penting dia baik kepada kita. Tanpa dia, ya Allah, kayak begini nih, ngaji mohon maaf, itu makanan pisang banyak banget tuh, dari Pak Hakim, dari Bang Erul, kemudian banyak kue luar biasa, dari Bang Jalil luar biasa dah. Saya nggak banyak luar biasa itu kue. Akan kita nikmatin di sini. Pagi makan, entar insya Allah makan lagi, berkah insya Allah. Jadi apa? Ingat kebaikannya, jangan ingat kejahatannya. Ada seorang guru, ada muridnya, tiba-tiba keluar dari majlis, tadinya akrab, kemudian kita omongin, itu bukan begitu, guru itu sebetulnya saya sering katakan, berapa yang datang ke saya tidak begitu senang, tapi satu yang keluar, itu saya pikirin, kenapa dia keluar dari sini? Apakah kesalahan saya? Apakah omongan saya? Itu yang kadang-kadang saya pikirin, berkali-kali saya ulangin. Makanya Islam mengajarkan, mohon maaf, jamaahnya luar biasa Rasulullah. Ketika Sa'labah nggak ada di situ, Rasulullah tanyakan kemana Sa'labah. Ini pentingnya ngaji. Kadang-kadang mohon maaf di kampung kita nih, kita ngaji, tapi muridnya besok ada yang datang, ada yang datang, nggak tahu ya, kagak tahu. Rata-rata seperti itu. Padahal Islam, Rasulullah ajarkan, ketika satu pergi dari majlis, itu dipikirin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nggak mikirin 100 orang yang datang, tapi yang dipikirin 1 orang. Itu luar biasa Islam seperti itu. Kita kagak seperti itu kan? Seorang dulu mikir gitu kan? Bodoh amat, gue penting ngajar. Yang penting aja gue udah dapat amplop pulang sama tentengan, makan biasa, blobos, besok ngajar lagi gitu. Bodoh amat, yang di atas nih kagak kan, berarti gue ajarin, jangan gitu. Udah gugur kewajiban gue, begitu rata-rata gue ngomong tuh. Ngajar, wajah maju-maju, kayak begitu ya, mohon maaf. Kemudian yang kelima, berpikir positif, pikiran kita positif pada orang lain. Terbesit aja di hati kita ketika kita sholat, Allahu Akbar. Orang kok begini sholatnya, kita omelin begini-begini, agak sah tuh kita, Masya Allah. Pernah itu kejadian, kalau nggak salah, seorang ulama, kalau siapa saya lupa dalam kitab itu. Ketika itu ada seorang pemuda, pakaiannya ya namanya anak muda, dia seorang alim nih, wali Allah bahkan. Ketika dia sholat, lihat anak muda itu, dia gerutu hatinya. Dia gerutu hatinya, padahal itu pemuda itu luar biasa ngatas dia gerutu, itu nggak diucapin, hatinya yang gerutu. Ya Allah, 40 doanya 40 hari sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba gara-gara gerutu belum diucapin. Kalau kita kacau dah, berutuk kita habis kita mah. Saya ada tangan goyang-goyang begini tangkap, lah bodo amat itu mas syariat, itu jangan dipikirin. Harus begini. Udah kita jangan syariat, kita bicara, kita makrifat, nanti kita belajar ilmu makrifat. Ini baru kisah muridnya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nanti kita akan belajar ke situ. Kalau kita bicara syariat mah, kan dalam fikih sholat harus begini, kaki harus begini. Bahkan kalau disekat, ditarik, kalau nggak kuat, harus jejak kaki begitu. Lah kalau harus punya kaki nggak sah sholatnya. Nah lu kan jadi ribet kita ngomong. Udah jangan sampai di situ, mau digoyangin kayak tuh kotak kakinya, mau dimengkangin, bodo amat udah dia urusan ke Allah. Waktunya, mohon maaf saudara, buat kaki sakit jadi tetap aja. Kemudian yang ke-6, supaya kita terhindar dari ghibah, berita aib orang lain, yaitu saling ingetin, udahlah. Tapi kadang-kadang kita mengadakan
Kadang-kadang yang kita kurang ajar, bukan saling ingatkan. Dia cerita sama gue nggak cerita sama siapa. Ah, nggak enak, cerita dari gue. Enggak, ya ilah apa sih itu? Nah, itu kadang-kadang kita begitu. Enggak. Aku dipepet terus dipepet. Jadi mau kamu cerita juga ya. Emang apa itu? Tapi dia cerita ya. Begini ceritanya. Ya Allah, udah kita lemah ada. Ya ilah illallah. Karena begitu. Sering kita kalau kita kumpul, kita pepet lagi. Enggak, aku nggak mau cerita deh. Ntar jadi masalah gua. Kan ada dari gua katanya. Nah gitu kan. Terus aja dipepet. Makanya apa? Padahal kita saling ingatkan. Ya udah, kalau dia melakukan itu, kita jangan sampai melakukan itu. Gitu aku jawabannya. Akhirnya begitu kan berubah batin kita. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya hati kita, kalau misalnya istighfar kita pengen sampai ke langit, kita bilang astagfirullahaladzim sampai ke langit. Kalau kita simpan dalam dada kita, astagfirullah. Kayak gitu, ingatin kita, astagfirullah. Lalu bilang astagfirullahaladzim. Istighfar kita naik langit. Istighfar. Nanti kalau baca istighfar, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.